Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun pirsa, saya bertanya, yang pertama, saatan itu dalam pengertian terjemahan sebenarnya 1 menit, 1 detik, atau 1 jam, atau sekedipan mata itu. Ada hadis yang bunyinya, barang siapa berdebu di jalan Allah saatan, dia perumpamanya seperti beribadah 60 tahun. Itu redaksi hadisnya begitu. Kemudian apa urgensi dari nama Allah yang sering disebutkan, misalnya subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, padahal nama Allah sendiri ada al-habir, khabir, ada yang lain-lain, asyakur, itu begitu. Yang ketiga, bagaimana kedudukan keutamaan sholat para mujahidin yang berjuang di jalan Allah padahal mereka tidak berada di masjid. Kemudian ini balik lagi kepada satu hadis bahwa Ibnu Mubarak pernah mengatakan kepada Fudail bin Iyad, ibadahmu itu main-main begitu. Demikian, jazakallah khairan katsir. Sa'ah itu adalah bilangan waktu, ya, secara bahasa adalah bilangan waktu, ya, yang bisa terikat dengan batasan tertentu, ya, secara kontekstual ataupun tidak, ya. Bisa dimaknai bahwa sa'ah itu 60 menit, yaitu 60 menit. 60 menit itu 1 menitnya adalah 60 detik. Berarti nanti terdiri dari sekian ribu detik, kan berarti 36.000 ya. Ya. Itu bisa, atau 3.600 detik, ya. Bisa dimaknai dengan bilangan waktu yang memiliki batasan tadi, atau bagian dari waktu secara umum, bahwa sa'ah itu orang yang berada di perjuangan dalam batas waktu tertentu meskipun jumlahnya enggak persis segitu. Bisa jadi dia di situ hanya mungkin 30 menit, enggak sampai sejam. Tapi bisa dikatakan di situ sa'ah dalam arti dia sudah melalui tahapan waktu, fase waktu tertentu yang dia lewati di perjuangan. Nah, konteks hadis itu bukan menunjukkan 60 menit itu, tetapi menunjukkan adalah dia sudah melewati bagian waktu ada di perjuangan. Maka biasanya redaksi terjemahnya sekejap. Sekejap itu artinya enggak lama sebetulnya. Karena kalau dihitung sa'ah secara definisi batasan tadi adalah 60 menit atau 3.600 detik gitu ya. Maka di situ akan orang berarti nunggu sejam dulu nih gitu. Padahal bukan itu tujuan hadis itu, dia sudah melewati fase masa meskipun sebentar gitu di dalam perjuangan, itu sudah mendapatkan pahala fadilah yang demikian. Itu maksud redaksi hadis, arahnya ke sana. Tapi tentunya nanti ada lagi contohnya hadis Rasulullah SAW, dhahaba ilal Jum'at, yang pergi sholat Jumat fi sa'atil uwal, ya, di jam-jam pertama. Itu juga ulama berbeda pendapat, jam pertama itu ngitungnya dari gimana gitu. Apakah nanti dihitung mundur jadi 5 jam, kan itu yang berangkat ke sholat Jumat di jam pertama maka dapat pahala seperti korban onta, di jam kedua seperti korban sapi, di jam ketiga seperti korban kambing, di jam keempat seperti korban ayam, di jam kelima seperti korban telur, kan begitu dalam hadisnya, redaksinya begitu. Nah, apakah kemudian sholat Jumat ditarik mundur 5 jam? Berarti kalau sholat Jumatnya jam 12, 5 jam sebelumnya jam 7. Berarti yang berangkat jam 7, yang berangkat jam 8, yang berangkat jam 9, kan gitu. Nah, ada yang tidak membaginya demikian, tetapi sa'atil uwal wa sa'atil tsaniyah dan seterusnya itu dari ba'da subuh sampai Jumat dibagi 5. Karena di situ kan ada 5 tahapan. Nah, ngitungnya dari ba'da subuh sampai Jumat. Berarti yang pertama kali berangkat ba'da subuh langsung mangkat Jumatan.
Nah, itu berarti seperti korban unta gitu loh. Nah, nanti tinggal fasenya fase kedua, ketiga atau keempat gitu. Jadi ngitungnya bukan jam 60 menit gitu. Padahal dia disebut sa'ah. Gitu nggih. Jadi sa'ah itu melambangkan tentang apa namanya? Sebuah simbol waktu dan biasanya bukan jangka yang panjang, tetapi jangkanya pendek. Ya, kemudian tadi masalah Asmaul Husna ya. Kok beda? Maksudnya saya tadi belum yang lain pada nama Allah itu kan ya karena itu zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya itu karena di dalam tasbih, takbir, tahlil itu ada fadilahnya khusus. Ya. Asma Allah berdiri sendiri itu memiliki keagungan. Nah, kemudian zikir dengan menggunakan adkar ma'thur keagungannya lebih. Sehingga nanti di situ biasanya para ulama itu nanti juga berbeda pendapat tentang masalah antara tasbih, takbir, tahlil mana yang paling afdol seumpamanya. Karena di situ banyak sekali nas-nas tentang fadilahnya. Contohnya tentang subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya, Rasulullah SAW gambarkan kalimatani khafifatani fil lisan, takilatani fil mizan, mahbubatani indar rahman. Dua kalimat ringan diucapkan, berat di timbangan, disukai oleh Ar-Rahman. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nanti di dalam masalah takbir ada fadilahnya sendiri. Dalam masalah la ilaha illallah tahlil ada fadilahnya sendiri. Nah, biasanya zikir-zikir khusus ini fadilahnya semakin besar dengan banyak nas-nas hadis yang mendudukkan keutamaannya. Gitu. Kalau Asmaul Husna semuanya memiliki keutamaan, itu pun ada yang lebih afdol dibanding yang lain. Contohnya para ulama dari nama-nama Allah, Ismullahil A'zam itu apa? Nama Allah yang paling agung. Ada yang mengatakan ya Allah itu sendiri. Nama Allah lafdzul jalalah ini yang paling agung. Enggak, maksudnya nama yang selain Allah yang paling agung apa? Itu banyak pendapat. Ada yang mengatakan Al-Hayy Al-Qayyum. Itu adalah Ismullah Al-A'zam. Ada yang mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim dan seterusnya. Oke, wallahu taala alam. Kemudian tadi cukup. Yang ingin saya tanyakan bahwa Ibnu Mubarak pernah mengatakan pada detail ketika beliau beribadah di Masjidil Haram dengan keadaan ibadah beliau Ibnu Mubarak di medan perang itu keadaannya seperti main-main gitu. Bukan, maksudnya itu main-main itu adalah begini, bahwa orang yang beribadah di dalam kondisi dia berjihad di jalan Allah, di medan perang, kondisi yang tidak aman ya, itu fadilahnya lebih besar dibanding orang yang beribadah di dalam kondisi aman di masjid tanpa ada gangguan dan seterusnya. Padahal kan di situ kalau dipikir Fudail bin Iyad itu adalah seorang ulama yang dia berada di Masjidil Haram ya, dan di situ sholat di situ padahal ibadahnya berlipat-lipat ya. Maka nanti masuk afdoliyah di situ bukan dari sisi tempat tetapi kondisional. Ya, kondisional. Tadi kan saya sampaikan ya ada beberapa tinjauan. Bisa jadi kondisional ibadah itu mengalahkan syaraful buk'ah, mungkin bisa jadi. Nah, itu mungkin pendapat yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak untuk mengingatkan temannya bahwa ibadah kepada Allah itu bukan hanya sekedar kamu sholat, bukan hanya sekedar kamu dzikir, bukan hanya sekedar kamu tilawatul Quran, tapi ada ibadah yang juga agung, dan di situ sampai disifati oleh Rasulullah SAW dirwatu sanamiddin, itu puncak amalan agama, yaitu berjihad di jalan Allah. Karena di situ kenapa orang mengorbankan jiwa, harta dan raganya untuk Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kan di situ. Kemudian alladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Nah, dari sisi nas-nas tersebut seakan-akan jihad ini mengalahkan semua jenis ibadah. Tapi ingat, ternyata tidak demikian juga. Rasulullah SAW kadang ketika ditanya tentang ayul amal afdol, dia mengatakan as-sholatu ala waktiha.
Seakan-akan sholat awal waktu lebih afdol daripada jihad. Dalam perkataan, dalam jawaban yang lain ketika ditanya ayul amali afdol, al imanu billah, iman kepada Allah itu lebih afdol. Kesimpulan dari para ulama, ibadah yang paling afdol itu kondisional, sesuai dengan kondisi orang masing-masing. Itu kalau sudah masuk kepada ranah teknis. Tetapi ketika ranahnya itu ranah umum, memang antara satu ibadah dan ibadah lain itu memiliki keafdolan yang berbeda-beda. Bisa jadi jihad lebih afdol dari ibadah puasa, bisa jadi haji lebih afdol dari ibadah yang lain dan seterusnya. Tapi kondisional itu nanti menentukan kamu sedang kondisi apa, berarti ibadah yang paling baik bagi kamu apa. Itu begitu.